Bab 9, Petaka Catatan Hitam. Pak Robi seketika tak bisa bergerak saat makhluk mengerikan itu mulai melangkah. Ada yang tersisa, banyak sekali. Desisnya seraya mendekat. Mata Pak Robi semakin terbeliak dan napasnya terasa sesak. Apalagi ketika sosok itu terkikik nyaring dan menyergap Pak Robi dengan gerakan aneh. "Pak, Bapak kenapa?" Seorang guru perempuan menepuk-nepuk bahu Pak Robi. Lelaki itu seperti sedang syok seolah-olah melihat setan. "Pak Robi!" Pak Robi terlonjak pelan, lantas mengerjap sesaat. "Astagfirullah!" Desisnya lirih seraya mengusap wajah. "Pak Robi kenapa? Jangan bengong pagi-pagi, Pak!" Ujar guru perempuan itu, menatap penuh iba. Namun, ia tidak paham apa yang membuat Pak Robi syok seperti itu hingga berucap istighfar setelahnya. "Iya, malah keinget sesuatu," ucap Pak Robi agak sedikit berbohong. Sementara dalam benaknya terus bertanya-tanya soal penglihatannya barusan. Kenapa ia tiba-tiba berhalusinasi hantu senyata itu? "Tadi saya nanya ke Pak Robi, spidol whiteboard saya habis. Ternyata di penyimpanan dekat jendela juga sudah gak ada. Mungkin Bapak punya simpanan lebih," tutur sang guru perempuan. "Oh, maaf, Bu, saya lagi gak fokus." Pak Robi menarik laci meja dan meraih 2 spidol dan diberikannya kepada rekannya itu. Usai menerimanya, sang guru itu pun berterima kasih. Sebelum pamit ke kelas, ia kembali mengingatkan Pak Robi supaya tidak bengong sendirian lagi. Pak Robi hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Sekali lagi, ia mengusap wajah dan berdoa, semoga dijauhkan dari hal-hal buruk yang sudah muncul melalui firasatnya. Mengenyahkan segala pikiran buruk yang sempat menggerogoti otak, Pak Robi segera berdiri. Ia harus mengisi waktu dengan aktivitas di sekolah agar tidak terjebak halusinasi yang mengerikan lagi. Ia melangkah keluar dari kantor seraya membaca doa-doa penjagaan diri. Sesaat setelah ruang guru itu ditinggalkan para penghuninya, sekelebatan bayangan hitam melesat dari sisi ruang ke sudut lain. Satu entitas tampak berjongkok di meja Pak Robi. Sekujur tubuhnya penuh akan cairan kental berwarna merah pekat. Kedua tangannya yang panjang bertumpu ke depan. Gaya duduknya seperti kera, tetapi bentuk wajahnya menyerupai kelelawar. Tatapannya menyorot tajam, seakan-akan ingin melahap mangsa saat itu juga. Di kelas, semua kegiatan pun dimulai dengan tertib. Hening menjadi syarat ketika guru di depan kelas menerangkan mata pelajaran. Adalah Bu Hanum yang tengah berbicara mengenai simbiosis mutualisme. Sebuah bentuk interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies dan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil interaksi tersebut. Salma yang duduk tepat di meja paling belakang, bersisian dengan barisan meja yang diduduki oleh Gali. Dibandingkan mendengarkan pelajaran yang sedang dipaparkan, Gali malah sibuk mengunyah permen karet yang sudah kehilangan rasa manisnya. Lirikan jahilnya terarah pada Salma. Gadis yang menggerai rambutnya itu tengah menulis beberapa nama istilah yang belum diketahui artinya. Tiba-tiba saja sesuatu terlempar ke atas buku tersebut dan membuat gadis itu terlonjak kaget. "Bu, Salma malah makan di kelas." Tari mengacungkan lengannya. Salma yang dituding kelabakan sambil menggoyangkan telapak tangannya. "Enggak, Bu, ini punya." Salma menoleh ke sekeliling dan mendapati Gali yang hendak melempar permen karet bekas ke arahnya. Akhirnya, Salma tak jadi mengadukan bahwa segepok permen karet di mejanya milik Gali. "Salma, butuh konsentrasi saat belajar bukan dengan cara ngunyah." Bu Hanum merampas permen karet yang kemasannya sudah terbuka. Ia tak lupa mengecek Salma yang nyatanya memang tidak sedang mengunyah. Bu Hanum lantas mengedarkan pandangan, dan sikap Gali tak menunjukkan bahwa ia sedang mengunyah permen karet. "Kita lanjutkan pelajarannya," sambung Bu Hanum seraya berjalan ke depan, lalu menyimpan permen karet di mejanya. Pelajaran pun kembali berlanjut sampai waktu istirahat tiba.
Bu Hanum keluar kelas dan membawa permen karet yang disitanya dari meja Salma. Merasa leluasa, Gali bergerak cepat ke arah meja Salma. Lu harus ganti permen karet yang dibawa Bu Hanum. Tapi itu bukan salah aku. Ucap Salma mencoba membela diri. Udah berani nyaut sekarang. Tari dan Kayla menimpali. Gali melepas permen karet dari mulutnya dan hendak ditempelkan ke seragam Salma. Sontak saja gadis itu beringsut menghindar. Ia yang memang duduk sendiri di bangkunya, cukup bisa bergerak leluasa. Iya, bakal aku ganti. Ucap Salma cepat. Bagus. Nanti beli di kantin aja. Awas lu beli yang murah. Gali malah menempelkan bekas permen karetnya ke bawah meja Salma. Ia terkekeh, lalu melenggang pergi bersama teman-teman reseknya itu. Salma menghela napas lelah. Ia memasukkan buku ke dalam tas, tanpa sengaja melirik seseorang yang juga sedang memasukkan alat-alat tulisnya ke dalam tas. Hanya saja, orang itu sedang melirik ke arahnya. Ya, aku memang menyedihkan. Dibully dan bisa menjadi tontonan gratis. Keluh Salma dalam hati. Ia lantas beranjak, tak mengindahkan tatapan siswa laki-laki yang sedari tadi terus terarah kepadanya. Salma menuruti ucapan Gali. Ia hendak ke kantin untuk membeli permen karet. Salma pikir akan aman saat geng itu nongkrong di atap sekolah sambil makan-makan. Seperti kegiatan mereka sehari-hari jika jam istirahat pertama tiba. Namun, Salma tidak sadar jika Tari ada di kantin, duduk di salah satu meja sambil menunggu jus yang dipesannya siap. Tari yang peka pada kemunculan Salma, niat jahilnya seketika muncul. Salma berjalan setengah berlari. Tari tiba-tiba memajukan kakinya untuk mencegat langkah gadis itu. Sudah pasti, Salma tidak akan bisa menghindar. Alhasil, gadis itu tersungkur dengan keras akibat tersandung kaki Tari. Gelak tawa langsung mengisi ruang kantin. Salma yang terkejut, buru-buru membetulkan roknya yang tersingkap cukup tinggi. Warna oranye, bro. Rasa jeruk. Seru seorang siswa. Salma teramat malu, ia berdiri di antara dengungan tawa yang kian membahana. Belum lagi suara Tari yang konstan membuatnya naik pitam. Ngobrol celana dalam. Jangan terlalu murah ya, Dek, ya? Kali ini, Salma tak bisa menahan tangis. Ia berlari pergi dari ruang kantin dengan rasa malu yang kian besar. Gadis itu melarikan diri lagi dan lagi. Ia memang tidak bisa mengatasi semua perundungan selama ini. Nyatanya, hanya sekedar tangis yang menemaninya saat terluka. Di mejanya, Salma menundukkan kepala. Kedua tangannya mengepal kuat. Ia butuh sesuatu untuk meluapkan rasa kesalnya saat ini. Karena tidak mungkin marah-marah seperti orang gila, Salma mengambil buku bersampul tebal dari dalam tas. Ya, buku baru yang selalu menemaninya saat merasakan hancur. Marah dan lebih marah lagi sama sikap aku yang begini-begini aja. Tapi mereka yang membuatku jadi batu begini, gak bisa bertindak dan membela diri sesukaku. Tari, tawamu hari ini mungkin gak akan lama lagi akan berubah jadi tangis. Karmamu berasal dari tanganmu sendiri. Salma menekan pena saat mengguratkan tanda seru di akhir kalimat yang ia buat. Ia menunduk kembali, menaruh keningnya di sampul buku yang sudah ditutup. Tak lama kemudian, seseorang datang ke kelas. Salma harus bisa menahan isakannya dan berusaha agar tangisnya berhenti. Langkah pelan itu nyatanya bergerak ke arahnya. Salma langsung menegakkan badan, takut yang datang Gali dan akan menambah kesengsaraannya hari ini. Lu nggak apa-apa? Tanya seorang siswa yang sejak awal istirahat memperhatikan Salma. Lelaki bernama Satria itu menyorongkan kemasan tisu kecil ke arahnya. Namun, Salma yang merasa jika semua anak di sekolahnya sama saja, tak menerima uluran itu. Aku gak apa-apa. Ucapnya seraya memalingkan wajah. Siswa yang diabaikan itu hanya mengedikkan bahu, lalu berjalan pergi menuju bangkunya sendiri. Sementara itu, di salah satu sudut kantin,
Gadis berwajah pucat dengan iris mata putih seluruhnya memperhatikan Tari dengan tatapan menusuk. Bab 10. Bertemu kembali. Jam istirahat telah usah, semua murid kembali ke kelas. Salma pun yang sedari tadi sibuk dengan buku barunya, cepat-cepat memasukkan benda misteriusnya tersebut. Geng Gali masuk sambil tertawa-tawa. Mereka masih membahas kejadian di kantin tadi, di mana Salma jatuh dengan gerakan memalukan. Sesekali mereka menoleh ke bangkunya Salma, menatapnya puas. Derap langkah sepatu terdengar dari luar, seorang guru matematika bernama Bu Widuri masuk. Anak-anak langsung duduk tertib. Ketua murid memberi aba-aba agar semua mengucapkan salam. Semua bersuara santun dan kompak. "Tugas yang kemarin udah?" tanya Bu Widuri. "Udah, Bu, palingan si Gali yang belum." Celetuk Azam membuat semua murid tertawa. Tangan Gali dengan ringan menggeplak bahu teman sebangkunya itu. "Enak aja, gue gini-gini rajin ngerjain tugas." "Ya udah, Tari, tolong bantu ibu kumpulkan tugas teman-teman, ya," pinta Bu Widuri. Ia langsung membuka buku paket, lantas menulis materi hari ini di papan tulis. "Dih, kok gue sih?" Tari berdecak kesal, tetapi tidak berani melawan. Ia pun langsung mengelilingi bangku, mengambil buku semua teman-temannya. Seperti biasa, gadis itu selalu ketus pada siapapun. "Lama amat sih, lu. Gue pegel tahu," keluhnya pada seorang siswi. "Ya sabarlah, gue kan kudu nyari dulu." Kini giliran ke bangku Salma. Mata Tari sudah mendelik tak suka. Ia merebut buku Salma pun dengan sikap teramat jutek. Salma hanya bisa pasrah, dan memperpanjang masalah seperti orang lain. Bisa-bisa Tari membulinya lagi semakin parah jika ia melawan. Semua buku sudah di tangan, Tari melenggang santai ke arah bangku guru. Namun, langkahnya seketika terhenti saat Bu Widuri berdiri menatap ke arahnya dengan wajah yang menyeramkan. Setengah wajah dari guru muda yang terkenal cantik itu menjadi hancur. Iris matanya berubah putih semua. Rambut mengembang, serta kulitnya menjadi kebiruan. Urat-urat di leher menonjol, seakan ingin keluar. Tari menjerit, ia terjatuh ke lantai. Gadis itu berteriak-teriak seperti orang kerasukan. Bu Widuri yang bingung berjalan mendekat, tetapi malah dilempari oleh buku-buku tadi. Sampai salah satu ujung buku mengenai kepalanya. "Tari, kamu kenapa sih? Istighfar!" teriak Bu Widuri. "Pergi! Gue nggak punya urusan sama lu. Gue nggak bersalah!" teriak Tari. Para siswa langsung berdiri, mereka hanya menatap Tari, bingung harus menolong seperti apa karena Tari mulai kelabakan. Ia merangkak cepat, berhenti di depan Salma, lalu memeluk kaki gadis itu. "Tolongin gue, Sal, tolongin usir dia." Salma mendongak ke arah sang guru, lalu menunduk kembali ketika sosok Bu Widuri menyeringai. Salma merasa aneh, mengapa gurunya berubah menyeramkan seperti itu. Namun, ia berusaha bersikap biasa saja karena takut sosok di depan sana malah jadi mengganggunya kalau menyadari Salam bisa melihat dengan jelas. "Salma, lakuin sesuatu!" teriak Tari. "Aku!" Bu Widuri semakin mendekat. Di penglihatan semua orang, Bu Widuri hendak menolong Tari, padahal sepenglihatan Tari dan Salma, wanita itu mencekik Tari sampai ia meronta-ronta di lantai. Tari mulai kehilangan napas. Semua panik, termasuk Bu Widuri. Ia menepuk-nepuk pipi Tari, berusaha melepas tangan yang sedari tadi mencekik lehernya sendiri. Tak berapa lama, gadis itu pingsan. "Bawa ke UKS, cepat!" teriak Bu Widuri. Azam serta Bazir langsung bergerak cepat. Dua murid lelaki lain pun ikut membantu mengangkut Tari ke UKS. Akhirnya Bu Widuri hanya memberi tugas di LKS, mengerjakan soal di halaman ke-55. Sang guru cepat-cepat pergi ke kantor untuk melaporkan keadaan Tari pada guru lain.
Jantung Salma berdegup kencang. Ia duduk lemas di bangkunya, mengusap keringat dingin di dahi yang bercucuran. Salma masih syok dengan apa yang dilihatnya barusan. Ia takut permainan jelangkung di hutan membawa bencana untuk si pemain termasuk dirinya yang kala itu turut ikut. Sementara itu di ruang UKS, Tari langsung sadarkan diri. Azam meminta 2 orang yang mengantar untuk pergi, sedangkan ia dan Baris menemani Tari di sana. Tak lupa mengirim pesan pada Gali dan Kayla untuk segera datang. "Lu kenapa sih, Tar? Kayak orang gila tadi," ucap Azam sinis. Yang ditanya langsung bangkit, ia menjawab panik. "Gue lihat muka Bu Widuri berubah jadi zombie." Baris memegang kening Tari. "Lu agak demam, Tar. Kayaknya efek sakit. Orang gue baik-baik aja pas tadi berangkat. Demi Allah, kalian harus percaya. Tadi wajah Bu Guru jadi serem banget. Lu percaya, kan, Azam?" Tari merengek seperti anak kecil, menggoyang tangan Azam kuat-kuat. "Kayaknya lu masih capek pas pulang dari kemah. Harusnya istirahat." Merasa kesal, Tari mengempas tangan Azam kasar. Ia tak menyangka kedua temannya malah tidak percaya dan menganggap dirinya halusinasi. Jelas-jelas Tari sebegitu ketakutannya, tetapi mereka seolah enggan menanggapi secara serius. Tak berapa lama, Gali datang bersama Kayla. Sebagai teman dari masa menengah pertama, Kayla langsung panik. Ia mengecek keadaan Tari dari atas sampai bawah, memastikan tidak ada luka. "Setan itu nyekek leher gue, Kayla. Lu percaya sama gue kalau Bu Widuri jadi setan, kan?" tanya Tari. Kayla terdiam, melirik ke arah teman-temannya. Mereka bingung, terlebih Gali bersikap tak acuh. Pemuda itu bersikukuh kalau Tari selalu saja berlebihan. Dari mulai kejadian di hutan, sampai di sekolah. Gali malah memperingatkan Tari agar lebih waras, supaya tidak dikeluarkan dari gengnya. "Ini tuh gara-gara lu. Tapi bisa-bisanya lu bilang gue lebay. Lu keterlaluan, Gali!" teriak Tari. "Berisik, Tari! Kalau sampai mereka semua tahu kita macam-macam di hutan, berarti ini semua gara-gara lu!" Gegas Gali keluar, ia menggebrak pintu UKS sampai semua terperanjat. Azam dan Baris ikut keluar, sedangkan Kayla masih di tempat. Ia menarik napas dalam-dalam karena dadanya terasa sangat sesak. Kepala mendadak pusing memikirkan harus berpihak pada siapa. Kembali Tari merengek, ia bersumpah bahwa apa yang dikatakannya benar. Agar Tari lebih tenang, Kayla akhirnya mengatakan kalau ia percaya. Namun, Kayla meminta supaya Tari jangan banyak bicara di depan Gali. Sepulang sekolah, Salma mendadak ingin pergi ke suatu tempat yang sepi. Ia ingin sendirian, merenungi segala apa yang terjadi dalam hidupnya. Gadis itu pergi ke sebuah bukit, di mana bisa melihat kota Jakarta dari atas sana. Ia duduk bersandar di sebuah pohon besar, ditemani buku gambar kosong. Tangannya amat lihai menggoreskan pena, menggambarkan sebuah pemandangan tata kota yang indah. Padahal sudah hampir 2 jam dia di sana, waktu maghrib sebentar lagi datang. Suasana di bukit biasanya ramai, mendadak hari ini sepi, tak ada satu orang pun yang melintas. "Kayaknya aku harus pulang," ucap Salma. Ia memasukkan peralatan gambarnya ke dalam tas. Gadis berkacamata itu berdiri, lalu berbalik badan. Ia kaget ketika seorang gadis sudah berdiri di belakangnya dan tersenyum begitu lebar. "Nanea?" Salma tergagap. "Dari kejauhan aku udah lihat, ini kayak kenal deh. Pas kesini, beneran kamu Salma?" Nea berkata dengan sangat gembira. Gadis berambut panjang itu meraih jemari Salma, lantas menggenggamnya. Dahi Salma mengernyit. Entah hanya perasaan saja atau memang tangan Nea terasa sangat dingin. "Kamu malah ngelamun, Sal." Iya, Nei. Seneng banget ketemu kamu di sini. Ternyata kamu udah gak liburan di rumah nenek kamu, ya?" Nea mengangguk. "Aku juga sekolah kali, sama kayak kamu. BTW,
jalan-jalan, yuk. Keliling aja di sini, sambil cerita-cerita. Senyum Salma mengembang. Ia langsung setuju. Apalagi Salma merasa senang mempunyai teman baru, orang yang sama sekali tidak menganggapnya aneh. Kedua gadis itu pun berjalan di sekitaran bukit, sambil sesekali tertawa karena banyak hal yang mereka bahas. Sampai tidak terasa langit berubah gelap. Bab 11, Bus Malam. Ternyata kamu bodoh banget, ya? Ucap Salma pada Nea yang sejak tadi bercerita banyak hal dengan selingan canda yang renyah. Nea yang sedang tertawa, mengembus napas pelan. Itu mah cuma topeng aja, Sal. Aslinya mah aku berantakan. Tambahnya seraya mengerucutkan bibir. Seakan tahu apa maksud Nea, Salma hanya bisa mengulum bibir. Ya, setiap orang pasti memiliki masalah pribadi. Ada yang pandai menutupinya dengan sikap belak-belakan. Namun, tak sedikit juga yang lebih suka berdiam diri seperti Salma di kesehariannya. Tapi ngobrol sama kamu beneran nyenengin, Nei. Sampai gak sadar udah lewat maghrib gini. Lanjut Salma. Nea hanya terkikik saja. Kedua gadis itu saat ini sedang berjalan bersisian menuruni bukit di tengah kota tersebut. Dari sana, mereka mengambil jalan sebuah kompleks perumahan. Dari satu blok ke blok yang lain dilewati keduanya sambil berbincang ringan. Rumah aku di sekitaran sini. Kamu tinggal di mana, sih? Tanya Nea. Mayan sih kalau dari sini. Kudu naik bus dulu. Kamu sering ke bukit sana? Tanya Nea lagi. Cukup sering. Aneh ya, kita ketemunya malah di Gunung Harupat, bukan di sini. Nea menyengir lebar. Deretan gigi putihnya terpampang rapi. Ini rumah aku, Sal. Untung gak kelewat. Nea seketika mengerem langkahnya di depan sebuah rumah berpagar besi. Salma yang ikut berhenti, melongok ke sana kemari. Rumah kamu sepi begini, Nei. Gak ada orang di dalam? Gak ada? Karena aku tinggalnya sama para hantu. Loh! Nea terkikik setelah bercanda ingin meraup wajah Salma dengan kedua tangannya. Ayah sama ibu masih di kedai. Mereka punya warung makan gitulah. Restoran kecil-kecilan. Pulangnya nanti jam 8. Papar Nea lagi. Kamu mau mampir? Kayaknya kapan-kapan aja, ya? Takut nyampe kosan kemalaman. Oke dah. Hati-hati, ya? Nea melambaikan tangan, kemudian menarik pintu pagar. Salma pun membalas lambaian tangan gadis itu. Ia yang sudah berdiri agak jauh dari pagar rumah Nea, menengok sekali lagi dengan dahi mengernyit. Kalau tidak salah, Salma seperti melihat ada seseorang yang mengintip dari kaca rumah. Seseorang itu seperti menyibak gorden, tetapi buru-buru ditutup lagi. Katanya kan gak ada orang, ya? Yang tadi siapa? Gumam Salma seraya berjalan. Saat makin jauh itulah, terdengar suara pintu yang terbuka dan Nea menyerukan sesuatu. Ada bibi di rumah? Barulah Salma menggeleng-geleng sambil tersenyum konyol. Kebiasaannya melihat hantu, sejenak tadi khawatir kalau di rumah Nea ada sosok tak kasat mata yang kedapatan mengintip. Ternyata, itu hanya kecurigaannya saja. Salma berjalan lurus supaya keluar dari kompleks yang bangunannya sudah jarang-jarang. Jujur, itu kali pertamanya ia jalan pulang lewat rute tersebut. Jika bukan karena sekalian mengantar Nea ke rumahnya, Salma pasti pulang lewat jalan biasanya. Kini, gadis itu sudah tiba di sisi jalan raya. Ia berjalan ke arah kanan dan duduk menunggu bus di halte bercat biru. Salma terdiam bak patung. Di tempat itu ia sendirian memang sendirian. Namun, ada makhluk lain yang juga berada di sana tengah duduk menekuk lutut di trotoar. Salma ingin pergi, tetapi ia nanti akan sulit menyetop bus. Jika ia tetap di sana, bisa-bisa makhluk itu sadar kalau Salma dapat melihat makhluk sebangsa jin. Salma pun merogoh ponsel dari tas, kemudian menggulir layar dan menonton video Reels di IG. Akan tetapi,
sudut matanya tak bisa ditutupi. Satu pemandangan menegangkan di sudut kanan sana tertampak. Makhluk berpakaian serba hitam itu mulai merangkak meninggalkan tempat duduknya. Rambut gimbal dan panjang, terlihat acak-acakan saat ia bergerak maju dengan perlahan. Tepat berada di sisi jalan, sosok tersebut tiba-tiba menoleh dengan cepat ke arah Salma. Tak bisa dipungkiri, Salma terkejut dan kini takut makhluk itu menghampirinya. Masih dengan posisi memandang ponsel, Salma berusaha tak acuh. Dan ketakutannya kian terasa saat makhluk itu berbelok ke arahnya. Dengan gaya merangkak yang aneh, ia mendekati Salma. Saat itu pula, gadis itu ingin menjerit. Beruntung, ada sekelompok orang yang berjalan melintas. Mereka melangkah menembusi sosok hitam dan membuatnya tidak nyaman. Ia memekik pelan, kemudian beringsut ke jalanan. Tiba-tiba saja, ia merangkak dengan cepat menyeberangi jalan yang cukup ramai oleh kendaraan. Hampir saja, satu motor oleng karena pengemudinya tak sengaja melihat sekelebatan bayang. "Anjir, yang barusan apaan?" seru si pengendara. "Paling bayangan orang kesorot lampu mobil," jawab orang yang membonceng di belakang. Salma merasa lega makhluk menyeramkan tadi sudah pergi. Ia juga semakin tenang ketika bus tujuannya hadir. Gadis itu lantas berdiri, naik segera ke dalam bus saat pintu dibuka kondektur. Namun di dalam bus, gadis itu harus menghela napasnya berkali-kali. "Yang tadi lenyap, sekarang ganti yang baru," keluhnya dengan suara lirih. Pasalnya, ia harus duduk di kursi satu-satunya yang kosong. Namun, di sampingnya tepat berdiri makhluk astral dengan wujud tangan serta sebelah kakinya buntung. Sepanjang perjalanan, Salma harus kembali menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Meski sebenarnya, ia tidak tahan ingin lari sejauh mungkin. Sekitar 15 menit berlalu, akhirnya Salma tiba di pemberhentian bus dekat kompleks kosan. Gadis itu segera turun dan berlari cepat tanpa menoleh sejenak pun ke arah bus yang melaju pergi. Saat itulah, sosok hantu di dalam bus menengok ke arah Salma yang tengah berlari pergi. Samar-samar senyum kakunya melintang di bibir, seakan-akan ia mengatakan, "Aku tahu kau bisa melihatku." Setibanya di kosan, Salma merasa beruntung karena tidak kemalaman di jalan. Meski memang masih ada waktu sekitar 3 jam lagi sebelum pintu gerbang ditutup. Gadis itu tidak sadar jika di luar gerbang ada sebuah mobil yang terparkir. Mobil yang seharusnya ia tahu siapa pemiliknya. "Ini dia sudah datang anaknya." Salma terkejut melihat sang penjaga kosan tengah menerima tamu di ruang khusus pengunjung. "Tante Niar?" gumamnya. "Tumben Salma pulangnya kemalaman. Biasanya Asyar udah di kosan," ucap sang penjaga. "Ya, tadi ke perpustakaan kota dulu," dusta gadis itu. Ia mengulaskan senyum tipis ke arah Niar. Namun, perempuan berwajah tegas itu terlihat biasa saja. Ia yang awalnya duduk di sofa, lantas bangkit berdiri. "Ayo, ke kamar," ajaknya. Salma mengangguk dan berpamitan kepada sang penjaga. Gadis itu berjalan beriringan dengan Niar dan tiba di depan kamarnya. Tak berapa lama setelah kedua perempuan itu masuk, Niar langsung mengeluarkan amplop berisi uang bulanan untuk Salma. "Uang sewa udah tante bayar. Ini buat bekal sama biaya studi kamu," ucap Niar tanpa basa-basi. "Iya, tante. Makasih." "Ya udah, tante mau pulang lagi." "Gak nanti aja pulangnya, Tan?" "Enggak, tante harus cepat pulang." Wanita itu melenggang pergi. Salma pun mengekorinya sampai membukakan pintu. Seperti biasa, Niar akan langsung pulang tanpa berbasa-basi atau berpamitan singkat kepada keponakannya itu. Namun kali ini, Niar yang sudah melangkah keluar dari kamar, berjalan lagi ke arah Salma. Gadis yang masih duduk di kelas 2 SMA itu merasakan semeringah karena berpikir tantenya akan memberikan ucapan selamat malam atau kata-kata manis lainnya. Akan tetapi,
Tante cuma mau bilang, kamu jangan kelayapan sampai malam. Usahakan sebelum maghrib sudah ada di kosan. Iya, Tante? Salma menjawab singkat. Niar pun pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Salma menutup pintu dengan lesu, kemudian berjalan menuju kasur. Ia duduk di sisinya dan meraih amplop yang disimpannya tadi di dekat bantal. Ia mengintip isi di dalamnya, menghitung dengan asal karena tidak benar-benar ingin tahu berapa nominal tersebut. Lagi-lagi, Tante Niar kesini bukan mau nengokin aku. Gumam Salma lirih. Jujur, gadis itu lebih ingin mendapat perhatian dari keluarganya yang tersisa. Namun, hal itu seakan sulit. Menerima kenyataan dirinya masih hidup, itu saja sudah beruntung. Salma tak ingin berharap lebih.